ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ikhwah. Sekarang hadis-hadis akidah ya. Setiap minggu kedua ya dan keempat. Sekarang masuk hadis yang ke-11. An Abi Dzarrin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa 'anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim wal Bukhari fil Adabil Mufrad wal Baihaqi. Dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, ini disebut dengan hadis qudsi ya. Annahu qala, bahwa Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Hai hamba-hambaku, semua kalian pada asalnya sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan memberi kalian hidayah. Hai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar, kecuali orang yang aku berikan makanan. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan makanan. Hai hamba-hambaku, semua kalian telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Hai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat dosa di waktu malam dan siang, dan aku selalu mengampuni dosa seluruhnya. Maka minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Hai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, dan kalian pun tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku,
Hai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia dan jin, semuanya di atas satu ketakwaan hati seorang laki-laki, artinya semuanya bertakwa, maka itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, manusia dan jin, semua hatinya sama-sama jahat, maka itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Hai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan sampai generasi akhir kalian, manusia dan jin seluruhnya, mereka berkumpul di suatu tempat lapang dan setiap mereka minta kepadaku, dan aku pun mengijabah atau memberi setiap permintaan mereka, itu semua tidak mengurangi kekayaan yang ada padaku, kecuali seperti berkurangnya, seperti jarum yang dimasukkan kemana? Ke lautan, seperti itulah berkurangnya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan kalian pasti aku akan hitung untuk kalian. Kemudian aku akan berikan balasannya pada kalian. Siapa yang mendapatkan balasannya kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan balasannya selain kebaikan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Dirinya Muslim. Kita syarah akal Islam ya hadis ini sedikit demi sedikit, karena hadis ini termasuk hadis yang agung. Syekhul Islam Taimiyah berkata, hadzal hadis tadammana min qawaidid din al-'azimah fil ulumi wal a'mal. Ini hadis, kata beliau, mencakup kaidah-kaidah agama yang agung sekali, ya, baik dalam ilmu pun amal. Al-Qashani berkata, huwa hadithun azim rabbani mustamilun ala fawaid azimah fi usuluddin wa furu'ihi wa adabihi wa lataifil qulub. Hadis ini termasuk hadis yang agung, ya, yang memberikan pendidikan, yang mencakup faidah yang banyak dalam masalah pokok-pokok agama. Demikian pula dalam adab-adab, ya. Di sini Allah Ta'ala memanggil hamba-hambanya, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Maksudnya hamba-hambaku yaitu al-mukallafin, yaitu yang sudah mukallaf, ya. Inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya annahum mana'a nafsahu minadh-dhulli li ibadi, artinya Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 29, wa ma ana bidzallamin lil abid, dan aku tidak akan pernah menzalimi hamba-hambaku. Allah juga berfirman, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidak menginginkan kezaliman untuk semesta alam. Allah juga berfirman, innallaha la yadhlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun juga. Maka akhi, wajib kita yakini pokok ini. Karena ini merupakan pokok keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan setiap mukmin wajib punya keyakinan bahwa Allah tak pernah berbuat zalim. Kalau ada orang bertanya, lalu kenapa Allah menciptakan kezaliman? Ada orang berbuat zalim dan yang lainnya. Maka kita katakan Allah berkehendak adanya kezaliman, bukan Allah yang berbuat zalim. Akan tetapi yang berbuat zalim itu manusia dan hamba. Allah menciptakan adanya maksiat, adanya ya, perpecahan dan yang lainnya, itu semata-mata sebagai ujian untuk manusia. Untuk Allah melihat siapa di antara hamba yang taat dan siapa di antara hamba yang tidak taat. Akan tetapi manusialah yang berbuat zalim, makhluk yang berbuat zalim, dan Allah senantiasa melarang makhluk-makhluknya untuk berbuat zalim. Ya. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa Allah jadikan
yang satu sakit, yang satu sehat. Apakah Allah tidak zalim dengan adanya yang sakit? Ada orang yang susah, miskin, yang satu lagi kaya raya. Apakah Allah tidak zalim dengan mengadakan adanya orang miskin? Kita katakan tidak zalim. Loh kok kenapa? Allah yang paling tahu dengan ilmunya, karena perbuatan Allah itu tidak lepas dari ilmu dan keadilan. Allah yang paling tahu si fulan ini berhak kaya, si fulan diberikan kepada dia kemiskinan dan yang lainnya. Semua dengan keadilan. Karena makna zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Adapun kalau Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, Allah tidak zalim. Kenapa si fulan sakit? Allah ingin gugurkan dosanya. Kenapa si fulan miskin? Allah Maha tahu, mungkin kalau dia kaya raya dia masuk neraka. Maka Allah jadikan dia sempit rezekinya supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah lakukan dengan keilmuan. Walaupun terkadang dengan ilmu kita yang rendah, kita menganggap kok sepertinya Allah tidak adil. Maka kita katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tuh tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Maka perbuatan Allah semua ada hikmah-hikmah yang agung di belakangnya. Perbuatan Allah semua dengan keilmuan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Artinya Allah tidak mungkin berbuat zalim. Tidak mungkin Allah mengadab seorang hamba gara-gara dosa orang lain, enggak mungkin, Pak. Allah mengadab akibat dosa mereka sendiri. Allah menurunkan azab pada suatu kaum, ternyata orang soleh kena. Ya. Tapi di akhirat Allah membangkitkan mereka sesuai dengan niat masing-masing. Tetap Allah akan berikan balasan yang setimpal dan Allah Maha tahu. Makanya akhul Islam azani Allah wa yakum ya. Dunia itu darul taklif, darul amal, bukan darul jaza. Dunia itu adalah merupakan negeri untuk beramal, bukan negeri pembalasan. Makanya di dunia ada orang berbuat maksiat ternyata tidak berikan balasan apa-apa oleh Allah. Adapun negeri balasan tuh di mana? Di akhirat. Maliki yaumiddin. Maka di akhirat semua pasti diberikan balasan yang setimpal. Ya. Maka akhul Islam, perbuatan Allah tidak lepas dari itu semuanya. Ilmu, keadilan, demikian pula kasih sayang. Ya. Lalu Allah berfirman, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi di antara kalian. Ya, maka Allah mengharamkan kezaliman, Pak. Baik itu zolim terhadap diri sendiri maupun zolim terhadap orang lain. Semua yang sifatnya zolim haram dalam Islam. Maka orang yang menzolimi dirinya seperti apa? Orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya dia sudah menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena maksiat itu mudarat untuk tubuhnya. Maksiat itu mendatangkan adab untuk dirinya. Maka sama saja dia sudah zalim kepada dirinya sendiri. Yang seharusnya seorang hamba itu menyelamatkan dirinya dari api neraka, tapi dengan maksiatnya akhirnya ia menyusahkan dirinya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilarang dalam Islam, akhwal Islam. Demikian pula berbuat zalim kepada orang lain dengan cara menggibahnya, dengan cara mengambil hartanya, dengan cara merusak kehormatannya dan yang lainnya. Semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman sekecil apapun diharamkan dalam Islam. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Lalu Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum dhal, setiap kalian itu tersesat. Maksudnya apa?
Setiap kalian itu tidak paham ilmu, tidak tahu syariat. Pada asalnya begitu. Karena yang namanya manusia itu Pak dilahirkan dalam keadaan pintar atau dalam keadaan bodoh? Bodoh. Semua manusia itu pada asalnya nggak punya ilmu. Dia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Lalu kemudian Allah memberikan kepada hidayah dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab. Dengan seperti itu manusia pun mendapatkan hidayah. Maka kata Allah, kullukum dhalun, setiap kalian itu tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan apa? Hidayah. Wafaqtuhu wa mana'tu anhu asbabad dhalalah. Artinya aku berikan taufik kepada dia dan aku selamatkan ia dari sebab-sebab kesesatan. Fastahduni, maka dari itu mintalah hidayah kepadaku. Allah menyuruh kita minta hidayah, Pak. Makanya setiap hari kita mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dan hidayah di sini mencakup dua macam hidayah. Yang pertama hidayah apa? Irsyad, yaitu hidayah berupa ilmu. Dan yang kedua yaitu hidayah berupa taufik, kekuatan untuk mengamalkan apa? Ilmu. Karena ada orang diberikan hidayah ilmu tapi tidak diberikan hidayah taufik. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Ada lagi orang yang diberikan hidayah beramal, dia pengen beramal tapi tidak diberikan hidayah apa? Ilmu. Akhirnya dia berbuat bid'ah dalam agama. Maka dua hidayah ini sangat kita perlukan dalam hidup kita, Pak. Yang pertama hidayah apa? Ilmu. Yang kedua hidayah apa? Taufik. Dan dua-duanya kita minta kepada Allah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan beri kamu hidayah. Namun tentunya, akhi, ketika kita minta hidayah, tidak mungkin kalau tidak ada usaha. Kalau kita minta makan, ya Allah berikan saya rezeki, tapi kita tidak mau cari rezeki. Ini sebuah kesalahan. Kita minta hidayah, tapi tidak ada usaha untuk menuntut ilmu, tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu. Ini juga sebuah kesalahan. Sambil kita minta kepada Allah dengan kesungguhan supaya Allah berikan kita hidayah, sambil kita berusaha sekuat tenaga mencari ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu dalam hidup kita. Lalu Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum ja'i, setiap kalian itu lapar. Ya. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Artinya, akhi, kalau bukan karena Allah yang menyediakan makanan untuk kita, Allah tumbuhkan ya makanan-makanan, buah-buahan, kita nggak bisa makan. Maka Allah ingin ingatkan bahwa yang kamu makan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta makanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Ya. Ay kullu wahidin minkum fi hajatin ila ta'am wal qiswah. Artinya setiap orang itu pasti butuh kepada apa? Makanan, butuh kepada apa? Pakaian. Fa huwallazi tafaddala 'alaikum, maka Allah yang menyediakan itu semua untuk kalian. Fa khalaqa usulal asya' wa furu'aha wa minha at-ta'am wal qiswah. Maka Allah menciptakan berbagai macam tanaman-tanaman, ada yang untuk dimakan, ada yang untuk dijadikan pakaian. Ya, dengan karunia-Nya. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian tuh fakir kepada Allah. Kalian tuh sangat fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya ibadi, lalu Allah berfirman lagi, hai hamba-hambaku, innakum kullukum arin, setiap kalian itu telanjang kecuali orang-orang yang aku berikan padanya apa? Pakaian.
Maka minta pakaian kepadaku. Ada orang, Pak, kalau di zaman sekarang ini udah dikasih, Pak, pakaian sama Allah banyak banget. Tapi ada orang yang tidak diberikan oleh Allah hidayah untuk pakai pakaian yang benar, Pak. Itu di Tanah Abang gelondongan itu, Pak. Tapi kenapa ya masih banyak perempuan pakai bajunya mini kekecilan, kayak kekurangan kain gitu. Ya itulah masalahnya, Allah tidak memberikan hidayah dia. Ya, maka minta hidayah kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita pakaian dan supaya kita berpakaian sesuai dengan syar'i. Ya. Lalu Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian semua selalu berbuat dosa di waktu malam dan siang. Semua manusia, Pak, semua kita pendosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah mengatakan apa? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sementara aku mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni, Pak. Kecuali syirik kalau seseorang wafat di atasnya. Semua dosa kalau kita minta ampun kepada Allah pasti Allah ampuni. Maka Allah mengatakan fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan ampuni kalian. Akhul Islam, ya. Meminta ampun, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala itu taufik yang luar biasa, Pak. Karena ketika seseorang diberikan taufik untuk istighfar, itulah sebab dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman dalam hadis qudsi yang lainnya, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, Allah pasti ampuni dosamu. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur orang yang selalu istighfar kepada Allah, ya. Bersyukur, ya, orang yang diberikan oleh Allah hidayah untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosa dia. Karena sebagian orang ada yang sibuk mikirin dosa orang lain. Buat mikirin dosa sendiri susah. Ini orang magrur, tertipu, Pak. Tapi ketika kita sibuk memikirkan dosa kita, lalu kita minta ampun kepada Allah, wallah ini hidayah yang sangat mahal sekali. Iya. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iblis pernah berkata kepada Allah, ya Rabb, ya bi'izzatik la'ughwiyanna ibadak, demi kemuliaanmu ya Allah, aku pasti akan sesatkan hambamu semuanya. Apa jawaban Allah? Wa izzati, demi kemuliaanku, la azalu aghfir lahum, aku akan terus ampuni dosa mereka, mastaghfaruni, selama mereka minta ampun kepada aku. Ketika iblis bersumpah ingin menyesatkan manusia, maka Allah pun bersumpah untuk senantiasa mengampuni dosa mereka selama mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang luas sekali, ya. Karena ya manusia itu memang pasti berbuat salah, pasti pendosa, pasti itu. Lalu Allah berfirman lagi, ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian itu tidak bisa memberikan bahaya kepadaku. Dosa yang kalian lakukan itu tidak membahayakan Allah sama sekali. Dan kalian pun tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, kata Allah.
amalan soleh yang kita lakukan tidak ada manfaat buat Allah. Allah tidak diuntungkan dengan amal soleh kita, Pak. Yang dirugikan dengan perbuatan buruk kita siapa? Kita. Yang diuntungkan dengan amal soleh kita siapa? Kita. Makanya Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, jika kalian berbuat buruk, keburukan itu buat kamu. Dan jika kamu berbuat baik, maka kebaikan juga buat kamu. Ya. Jadi kita sholat buat siapa? Buat kita. Makanya aneh kan kalau ada orang yang sampai mengancam Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doaku, aku gak mau sholat lagi. Emangnya sholat buat keuntungan Allah apa? Allah gak diuntungkan dengan sholat kita, akhi. Kita sholat itu untuk keuntungan diri kita, untuk kebaikan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini, hai hamba-hambaku, kalian itu tidak bisa memberikan mudarat kepadaku. Kalian pun tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Ya. Maka kewajiban kita tentu, akhi, ya berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari api neraka. Lalu Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian semuanya bertakwa, maka itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga. Dan kalaulah generasi kalian yang awal sampai akhir kalian, manusia dan jin semuanya orang-orang yang fasik, orang yang suka berbuat dosa, itu pun juga tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun juga. Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh kepada hamba-hambanya, enggak butuh. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa kalaulah seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap permintaan mereka Allah berikan, Allah kabulkan, itu pun tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun juga, karena Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah itu tidak ada habis-habisnya. Makanya kita kalau berdoa itu, Pak, nggak boleh jarang. Allah benci kepada hambanya yang jarang berdoa. Kata Rasulullah, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang jarang minta, Allah murka kepada dia. Beda dengan kita. Kalau kita kan semakin sering diminta semakin ngambek, Pak. Diminta sekali, nah, dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dikasih, 4 kali dikasih. Lama-lama kesal juga. Ini kamu kok minta terus sih, ngapain sih? Ya. Kenapa? Karena kita miskin. Sedangkan Allah semakin banyak diminta, semakin Allah cinta kepada hamba itu. Kenapa? Karena orang yang banyak berdoa kepada Allah itu artinya dia yakin Tuhannya Maha Kaya. Orang yang banyak berdoa kepada Allah itu artinya dia yakin bahwa bahwa dirinya itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak minta kepada Allah, terus minta kepada Allah. Wallah, semakin seorang hamba itu berdoa dan banyak berdoa, justru itu mendatangkan ampunan dari Allah, ya. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Allah taala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani warajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Hai anak Adam, selama kamu terus berdoa kepadaku dan selama kamu terus berharap kepadaku, aku pasti ampuni dosamu sebanyak apapun dosamu. Aku tidak peduli. Selama kita berdoa sama Allah, selama kita terus berharap kepada Allah, ternyata Allah akan ampuni dosa kita, Pak. Luar biasa, Pak. Makanya ketika kita berdoa itu, Pak, jangan yang kita harapkan itu segera dikabulin, jangan. Sebab kalau kita berdoa tujuannya pengen segera dikabulin, biasanya seringnya ya cepat bosan tuh doanya. Nah, udah lama saya berdoa nggak dikabulin, akhirnya apa? Udah malas deh, nggak doa lagi. Tapi kalau kita berdoa niatnya ingin melaksanakan apa?
hakikat doa itu sendiri. Bahwa berdoa itu sendiri sudah mendatangkan ampunan dari Allah. Berdoa itu sendiri adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Makanya kata Umar bin Khattab apa? Inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a fa innahu man ulhimad du'a fal ijabatu ma'ah. Aku ketika berdoa, keinginan terbesarku bukan ingin diijabah. Akan tetapi ketika aku berdoa, keinginan terbesarku merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Karena siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, ijabah itu pasti datang. Karena itu sudah janji, Pak. Kata Rasulullah SAW, ya doa setiap muslim itu pasti diijabah oleh Allah. Tapi diijabahnya dengan salah satu dari 3 perkara. Ima dia diberi apa yang diminta, atau yang kedua disimpan di surga, atau yang ketiga diselamatkan ia dari mara bahaya, atau diberikan 3-tiganya semuanya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Sesungguhnya amal-amal kalian itu pasti aku akan hitung untuk kalian. Artinya dicatat, Pak, oleh para malaikat pencatat amal. Tidak ada sedikit pun amalan sekecil apapun kecuali sudah dicatat. Ya. Makanya orang-orang kafir nanti pada hari kiamat heran dengan kitab catatannya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa kata orang kafir itu? Kitab apa ini? Tidak ada sedikit yang kecil maupun yang besar kecuali sudah terhitung di situ. Semua sudah tercatat terapi oleh para malaikat, Pak. Mungkin dosa-dosa kita yang telah lalu telah kita lupakan, tapi Allah tidak lupa. Semua sudah tercatat rapi. Maka dari itulah yang menulis catatan amal kita itu kita sendiri. Maka kalau kita ingin melihat catatan kita baik nanti di hari kiamat, berarti kita harus memperbaiki amal kita, ya. Maka Allah mengatakan, hai hamba-hambaku, sesungguhnya amalanmu itu aku telah hitung untuk kamu, dan aku akan hitung untuk kalian. Kemudian aku akan berikan balasannya untuk kalian. Karena itu merupakan apa? Konsekuensi dari keadilan. Sebab kalau ada orang beramal soleh nggak dikasih balasan, itu namanya kezaliman. Kalau ada orang berbuat keburukan tapi tidak diberikan balasan, zalim namanya, Pak. Iya. Maka semua amal hamba diberikan balasan karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Faman wajada khairan." Siapa yang mendapatkan balasan kebaikan berupa surga, falyahmadillah. Hendaklah ia memuji Allah. Kenapa? Karena Allah yang sudah memberikan kepada dia kekuatan. Waman wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang mendapatkan balasan selain itu, yaitu api neraka, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Salah siapa? Dulu kamu sudah tahu ketaatan, bukan? Dulu di dunia kamu sudah mendengar dakwah, sudah membaca Al-Quran, dan kamu sudah tahu tentang jalan kebenaran dan keburukan. Tapi kenapa kamu tidak mengikutinya? Maka kata Allah, jangan mencaci maki kecuali siapa? Dirinya sendiri. Tapi dari hadis ini akhirnya kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, tahrimul dzulm. Itu haramnya kezaliman. Wa anna Allah harrama dzulma ala nafsi likamali adlih. Dan bahwasanya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya karena kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, tahrimu dzulmil insan li akhi. Haramnya menzalimi orang lain. Au nafsi, demikian pula menzalimi diri sendiri. Faedah yang ketiga, wujubu talabil hidayah minallah.
wajibnya minta hidayah kepada Allah. Minta terus Pak, minta terus. Jangan pernah berhenti dari minta hidayah. Ibnu Qayyim ketika menjelaskan kenapa sih setiap hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim, karena hidayah itu banyak banget Pak. Ilmu Allah itu sangat luas sekali. Terkadang ada orang dapat hidayah dalam akidahnya, tapi belum dapat hidayah dalam ibadahnya. Ada orang dapat hidayah dalam ibadahnya, tapi ternyata belum dapat hidayah dalam akhlaknya. Ada orang yang dapat hidayah dalam akhlaknya, ternyata belum dapat hidayah dalam muamalahnya. Makanya kita terus minta hidayah. Ada orang ya belum dapat hidayah di dalam cara berpakaiannya. Ada orang belum dapat hidayah dalam matanya, masih suka jelalatan. Ada orang belum dapat hidayah pada lisannya masih suka ghibah dan yang lainnya. Makanya kita minta terus hidayah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, wujubu ifradillah bi anwa'il ibadah minas su'al wat tadarru wal isti'anah wa ghairiha. Wajibnya mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Ya, dalam meminta, di dalam isti'anah, dalam tadarru dan seluruh ibadah yang lain. Faedah yang kelima, la yastati'ul khalqu qatiba an yadurrullah aw yanfa'uh, bal huwa an-nafi'ud dar. Seluruh makhluk tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu mencelakakan Allah, tidak pula memberi manfaat kepada Allah. Akan tetapi Allah lah yang memberi manfaat dan mudarat. Pemilik manfaat siapa? Allah. Yang bisa memberikan mudarat siapa? Hanya Allah. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Faedah selanjutnya akhi, anna ta'ah la tazidu fi mulkillahi syai'a. Bahwa ketaatan itu tidak menambah kerajaan Allah sama sekali. Artinya Allah tidak diuntungkan dengan ketaatan kita. Ya. Maka jangan tertipu dengan banyaknya amal, akhi. Makanya ya, kata Syekh Utsaimin, orang yang ujub dengan amal itu artinya dia mengungkit-ngungkit amalnya kepada Allah. Seakan-akan dia beramal itu bukan dengan bantuan dari Allah. Makanya orang yang ujub dengan amal, kata Ibnu Qayyim, lebih buruk daripada orang yang ujub dengan harta dan kedudukan. Kenapa? Karena orang yang ujub dengan amal, dia jatuh kepada jenis dari kesyirikan, kata Syekhul Islam Taimiyah. Maka dari itu hati-hati ya. Faedah selanjutnya akhi, anna bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Bahwasanya anak Adam itu semuanya pendosa. Akan tetapi tentu sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab la khaliqa illallah. Bab tidak ada pencipta kecuali Allah. Artinya tidak ada yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tauhid rububiyah. Siapa yang punya keyakinan bahwa selain Allah ada yang menciptakan atau membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi, musyrik. Ya. Allah yang bersendirian dalam menciptakan langit dan bumi, menciptakan malaikat, menciptakan para jin dan yang lainnya. Semua Allah yang menciptakan. Hadis 12, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqaltu naqati bil bab
Fa'atahu nasun min Bani Tamim. Aku masuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun mengikat untaku di pintu. Lalu datanglah beberapa orang dari Banu Tamim. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Iqbalul busyra ya Bani Tamim. Terimalah kabar gembira wahai Banu Tamim. Qalu, mereka berkata, Qad basyartana fa'atina, Qad basyartana fa'atina. Engkau telah memberikan kepada kami kabar gembira, maka berilah kami harta. Thumma dakhala alaihi nasun min ahlil Yaman. Lalu kemudian datanglah penduduk Yaman. Ini sebagian penduduk Yaman maksudnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, Iqbalul busyra ya ahlal Yaman, idh lam yaqbalha Banu Tamim. Terimalah kabar gembira wahai ahli Yaman, karena Banu Tamim tidak mau menerimanya. Qalu qad qabilna ya Rasulullah. Maka mereka berkata, kami sudah menerima ya Rasulullah kabar gembira tersebut. Qalu ji'naka nas'aluka an hadzal amr. Kami datang mau bertanya tentang perkara itu. Qal, maka kemudian Rasulullah bersabda, kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Allah ada sementara yang lain belum ada. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arasy Allah di atas air. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in, maka Allah mencatat ya dalam lauhul mahfuz segala sesuatu. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah pun menciptakan langit dan bumi. Fanada munadin, lalu tiba-tiba ada orang yang memanggil. Dhahabat naqatuka ya ibn Husain, hai ibnu Husain, itu untamu pergi lepas itu. Fantalaqtu fa idza hiya yaqfa'u duna sarab. Lalu aku pun pergi untuk mengejar, ternyata sudah jauh sekali. Fa wallahi lawadittu anni kuntu taraktuha, demi Allah aku menyesal kenapa aku kejar. Karena setelah itu beliau enggak tahu apa yang Rasulullah sampaikan kepada penduduk Yaman. Artinya kehilangan apa? Ilmu. Ya. Gara-gara ngejar unta. Ya. Hadis ini di dalam Bukhari. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah arasy. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Arasy. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang makhluk yang pertama Allah ciptakan itu apa. Ya. Jumhur mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan arasy. Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan pena. Mereka berdalil berdasarkan sebuah hadis, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Kata Rasulullah, yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Kemudian Allah berfirman, uktub, hai pena, tulis. Lalu pena itu berkata, famada aktub ya Rabb, apa yang aku hendak tulis ya Rabb. Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai, tulislah takdir segala sesuatu. Ya. Atas dasar hadis ini kata mereka, ini menunjukkan bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan apa? Pena. Sementara jumhur mengatakan enggak, yang pertama kali Allah ciptakan itu arasy. Karena dalam hadis ini disebutkan apa? Kana Allah walam yakun syai'un qabla. Allah telah ada sementara yang lainnya belum ada. Setelah itu Rasulullah apa? Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arasy Allah di atas air. Berarti ketika segala sesuatu belum ada, arasy sudah ada. Lalu Rasulullah bersabda apa? Wa kataba fi dzikri kulli syai, dan Allah mencatat segala sesuatu. Berarti duluan mana kalau begitu? Arasy dulu kata mereka. Atas dasar itu kata mereka, berarti arasy yang pertama kali Allah
ciptakan. Adapun pena setelahnya. Sementara mereka yang mengatakan hadis ini enggak sharih. Rasulullah hanya mengabarkan bahwasanya arsy itu berada di atas air. Tidak menunjukkan, kata mereka, bahwa arsy itu yang pertama kali diciptakan. Dan wawu dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan kepada tartib. Ya. Maka atas dasar itu mereka lebih mendahulukan hadis tadi. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kata mereka hadis ini sharih. Rasulullah tegas mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena. Sementara hadis ini tidak sharih, sedangkan yang sharih lebih dahulukan daripada yang tidak sharih. Makanya Syekh Albani rahimahullah merajihkan pendapat yang kedua. Bahwa yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena. Ya, bukan arsy. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini akhal Islam menunjukkan yang kedua yaitu disyariatkannya memberikan kabar gembira. Istihbabul busyra wal bisyarah. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh dan setiap nabi dan rasul tugasnya dua, Pak. Al-bisyarah wan nadharah. Memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Peringatan. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa disibukkan dengan harta dan dunia seringkali menyibukkan kita dari ilmu, Pak. Ini dia Imran bin Husain nyesal, kenapa waktu itu aku kejar untaku, akhirnya aku nggak tahu apa lagi yang Rasulullah sampaikan. Ya, gara-gara sibuk mengejar harta, akhirnya beliau kehilangan apa? Banyak ilmu. Demikian pula kita. Kita terkadang lebih sibuk mencari harta, akhirnya banyak kesempatan menuntut ilmu hilang. Walaupun tentunya bukan berarti kita tidak mencari harta, tetap mencari harta disyariatkan. Islam azani Allah. Tapi karena sudah masuk Isya, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.